Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku semuanya saat ini? Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu Tuhan berikan juga di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan setiap rencana kita, setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat setiap rencanamu di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa setiap rencanamu itu indah dan tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menetapkan setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur karena Engkau menuntun setiap langkah kami, langkah demi langkah di dalam kehidupan kami. Dan Engkau janjikan kemenangan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar untuk menyerahkan setiap rencana kami, apa yang kami rencanakan untuk masa yang akan datang. Kami selalu menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menuntun, Engkau yang menetapkan, dan Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu saat ini Tuhan. Kami buka hati kami, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Biarlah kami simpan setiap janji firman-Mu Tuhan, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada saat ini. Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan saat ini. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tahun ini mungkin kita memiliki rencana-rencana, program-program, kegiatan ke depan, apa yang akan kita lakukan. Tentu setiap manusia pasti memiliki rencana-rencana untuk yang akan datang. Misalnya yang muda mungkin merencanakan kapan hari pernikahannya, apa yang harus dilakukan, persiapan-persiapan apa yang akan dipersiapkan. Mungkin sebagai orang yang tua mungkin memiliki rencana di masa tua, mau mengerjakan sesuatu atau mau berbuat ini, mau berbuat itu. Dan mungkin sebagai anak-anak muda memiliki cita-cita masa depan, setiap rencana-rencana yang untuk program-program yang akan datang. Mungkin yang bekerja juga memiliki planning ke depan, apa yang harus dikerjakan supaya pekerjaannya boleh maju, boleh lancar. Dalam setiap bisnis ada rencana-rencana yang dipersiapkan untuk hal-hal yang akan datang. Dan di dalam kehidupan ini saudaraku tidak lepas dari setiap rencana-rencana. Demikian juga seorang anak memiliki rencana, kalau aku sudah besar rencanaku akan menjadi seorang dokter misalnya, atau cita-citaku menjadi seorang guru misalnya, atau sebagai yang sudah sekolah, sudah berpendidikan, saudara tentu memiliki setiap rencana-rencana, cita-cita dan masa depan. Manusia hidup tidak akan lepas dari rencana apa yang akan kita rencanakan di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya rencana-rencana kita yang sudah kita rencanakan itu semuanya boleh berkenan di hati Tuhan, dan rencana-rencana apa yang kita rencanakan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika kita merencanakan sesuatu kita tidak menjadi kecewa jikalau rencana kita gagal. Kalau kita merencanakan sesuatu, kita tidak menjadi kecewa kalau apa yang kita rencanakan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Saudaraku, untuk itu kita mau berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, supaya dalam setiap rencana-rencana kita semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Amin saudaraku, karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, melainkan Dia memberikan rancangan hidup untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, mari kita mau menyerahkan setiap rencana-rencana kita ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah segala hasilnya itu Tuhan yang menentukan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak kecewa ya saudaraku, kita tidak mengalami semangat kita menjadi kendor kembali karena
rencana kita gagal saudara, tetapi kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki rencana-rencana, dan kita mau serahkan setiap rencana kita kepada Tuhan. Apa yang saudaraku rencanakan saat ini, mari kita mau serahkan semuanya rencana kita kepada Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-5 bunyi firman Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin saudara. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semuanya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang-orang percaya pasti memiliki satu kerinduan, satu perencanaan di dalam kehidupan ini. Dan kita mau menyerahkan semua rencana-rencana kita ke dalam rencana Tuhan. Di situ di pasalnya yang ke-20 saudaraku, Mazmur Daud. Daud berdoa kepada Tuhan. Judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Daud berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, ayat yang pertama saudara. Suatu doa, suatu permohonan, dan Daud berseru kepada Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ketika rencana-rencana kita serahkan kepada Tuhan saudara, maka damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, maka kekecewaan akan meliputi hati kita. Ya, manusia tidak boleh memegahkan diri. Siapakah kita ini saudara? Kita hanya debu, kita hanya bagaikan uap saudara, bagaikan rumput ya saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini. Kekuatan kita, jabatan, kedudukan tidak saudara. Hanya Tuhanlah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi harapan dan yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bermegah di dalam nama Tuhan. Saudaraku, Daud boleh menyadari, Raja Daud boleh mengakui bahwa kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur pasal 20 ayat 8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin saudara. Karena apa saudara? Tuhan yang memberikan kemenangan, dan Raja Daud boleh menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak berharap kepada kemegahan kereta, kemegahan kuda saudaraku, tetapi dia boleh bermegah di dalam nama Tuhan. Raja Daud boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam Raja Daud memimpin bangsa Israel. Raja Daud mengalami betapa Tuhan sudah menolong sedemikian rupa karena Raja Daud bermegah di dalam Tuhan, dan dia boleh merencanakan semuanya. Dia serahkan semuanya rencananya ke dalam tangan Tuhan. Ketika Raja Daud mau berperang, terlebih dahulu dia bertanya kepada Tuhan, boleh maju atau tidak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan, mari saudara, kita bertanya Tuhan terlebih dahulu. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita rencanakan? Semuanya seizin Tuhan, saudara. Kita mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau merencanakan ini. Ke depan saya mau berbuat ini dan itu. Bolehkah Tuhan? Tanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kami memiliki satu kerinduan, kami mau melangkah, kami mau berbuat sesuatu, saya tanya terlebih dahulu sama Tuhan, Tuhan, saya mau melaksanakan ini dan itu boleh atau tidak. Dan saudaraku yang kekasih, Tuhan menuntun, Tuhan menetapkan, Tuhan menuntun langkah demi langkah
apakah saya boleh melangkah atau tidak. Saya boleh berjalan sesuai dengan rencana saya atau tidak. Atau rencana saya itu ditukar dengan rencana Tuhan yang lebih baik. Saudaraku, kadang manusia memiliki rencana kurang baik, tetapi rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Tuhan selalu menetapkan rencana yang indah. Seperti pujian tadi katakan, rencana indah Tuhan tetapkan bagi apa saudara? Bagi masa depan yang penuh dengan harapan. Sungguh kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Sungguh kita boleh berbangga karena kita punya Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah kita. Tuhan yang menentukan setiap rencana-rencana kita. Untuk itu saudaraku, apa yang menjadi rencana saudara, serahkan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi program kita, kehidupan kita ke depan, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Saudaraku, biarlah setiap rencana-rencana kita seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bunyi firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Puji Tuhan. Mari saudara, kita menyerahkan semua perbuatan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua rencana-rencana kita kepada Tuhan. Dan maka akan terlaksana segala rencana-rencana kita. Asalkan semuanya itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Tuhanlah yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, saudaraku. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan. Sungguh kita boleh bersyukur, kita boleh berbesar hati karena Tuhan yang menentukan langkah kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa saudara? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saudaraku yang kekasih, biar kita mau belajar hidup ini berkenan kepada Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan yang menopang hidup saya dan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan yang menyokong kita. Tangan Tuhan yang menggendong kehidupan kita saudara. Serahkan semua perbuatanmu. Serahkan semua rencana-rencana kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhanlah yang bekerja. Hasilnya kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menetapkan setiap rencana kita. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberi kemenangan dalam setiap rencana-rencana kita. Jangan saudara kecewa kalau rencana-rencana kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Jangan kita kecewa, jangan patah semangat. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus penuh kasih di dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu rencana apa, rancangan apa yang terbaik untuk kehidupan kita masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa-masa yang akan datang saudara. Tapi Tuhan tahu. Apa yang akan terjadi Tuhan tahu. Dan hidup kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Hidup saya dan saudara ada di dalam rencana Tuhan. Pasti percaya saja saudaraku. Rencana Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Setiap janji-janji Allah, firman Tuhan itu ya dan amin di dalam hidup kita saudara. Tetap kita memiliki semangat meskipun rencana kita saat ini belum diizinkan terjadi.
belum tergenapi di dalam kehidupan kita, atau bahkan rencana kita sama sekali gagal menurut pandangan kita sendiri. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, amin. Rencana Tuhan itulah yang terbaik, rencana Tuhan itulah yang terindah. Pengkhotbah mengatakan bahwa waktu Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Kita boleh melihat dan kita boleh memuliakan nama Tuhan bahwa oh Tuhan ternyata benar. Setiap rencanamu itulah yang terindah bagiku. Setiap rencanamu itulah Tuhan yang terbaik bagiku. Amin saudaraku. Serahkan saudara, mungkin kita memikirkan setiap rencana, serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan bekerja dan Tuhan yang akan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Tentunya semuanya berjalan seiring dengan rencana Tuhan, berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita belajar mengerti kehendak Tuhan, membuat iman kita menjadi dewasa, membuat rohani kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, membuat hidup ini semakin mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana apa yang saat ini saudara sedang rancangkan? Mungkin saudara sudah merencanakan sesuatu tetapi ternyata rencana itu gagal. Saudaraku, percayalah, di balik kegagalan ada rencana Tuhan yang indah. Amin saudara. Karena Tuhan pasti memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Rencana yang Tuhan tetapkan itu semuanya baik buat hidup kita. Saudara memiliki rencana di dalam rumah tangga saudara. Saudara memiliki rencana atas masa depan anak-anak saudara. Saudara memiliki rencana di hari tua saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, apapun itu juga. Mari saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun setiap rencana kita. Sehingga rencana kita semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan, Tuhan akan melaksanakan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara kita berdoa, kita serahkan semuanya rencana kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Apa yang kami rencanakan biarlah semuanya seturut kehendak-Mu. Apa yang kami rencanakan biarlah semuanya sesuai dengan rencana-rencana Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap perbuatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke depan, masa depan kami, hari tua kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaanmu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menuntun setiap langkah kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau yang bekerja buat hidup kami dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Kami mau serahkan setiap rencana kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar rencana kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mau bermegah di dalam Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan iman percaya kami. Supaya kami tetap berharap hanya kepada-Mu. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan di dalam Engkau Tuhan selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati semua anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dimanapun mereka ada, Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan topang mereka, Tuhan mengangkat mereka. Beri kemenangan ya Tuhan. Dan biarlah kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Hidup di dalam rancangan-Mu, hidup mengasihi-Mu dan takut kepada Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu indah, baik buat kita. Shalom.